Penyajian data dalam bentuk tabel biasanya berawal dari data mentah. Nah, ini ada contoh data mentah dalam bentuk kualitatif. L menunjukkan laki-laki, P menunjukkan perempuan. Dari data itu kemudian diklasifikasikan ke dalam sebuah tabel berdasarkan kategori jenis kelaminnya. Sehingga terlihat ternyata ada 10 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan 14 mahasiswa berjenis kelamin perempuan. Nah, tabel seperti ini termasuk tabel klasifikasi tunggal. Kenapa? Karena hanya mengklasifikasikan satu kategori saja, yaitu jenis kelamin. Berikutnya ada contoh tabel klasifikasi ganda, artinya dia mengklasifikasikan lebih dari satu kategori. Di sini ada kategori jenis kelamin, di mana kategori pendidikannya diuraikan lagi ke dalam 3 kategori, yaitu pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi di tabel ini totalnya ada 4 kategori. Jadi tabel ini kemudian ada tabel kontingensi. Kalau kita baca kemudian ada tabel contohnya, kontingensi. pegawai usaha Kalau kita baca lulusan salah perguruan satu tinggi contohnya, yang tidak merokok pegawai ada 4 usaha orang. lulusan perguruan Jadi tinggi tabel yang tidak ini merokok menunjukkan ada 4 orang. hubungan antara Jadi dua tabel ini faktor menunjukkan atau hubungan dua antara dua variabel faktor atau kategori. dua variabel kategori. Pada bagian Nah, baris pada ada bagian 4 A kategori baris ada pendidikan. 4 kategori pendidikan. Pada bagian kolom Bagaimana ada kolom ada 3 3 kategori kebiasaan merokok, sehingga tabel kontingensi Sehingga ini tabel berukuran kontingensi 4 ini kali 3. berukuran 4 Dimulai kali dari 3, kategori pada dimulai baris, dari kategori selanjutnya pada ada tabel baris. distribusi frekuensi. Selanjutnya ada Jadi tabel data-data distribusi pada tabel frekuensi. ini Jadi dikelompokkan data-data pada tabel hingga ini interval akan tertentu dikelompokkan pada dan interval diurutkan dari tertentu nilai dan terendah hingga diurutkan dari nilai yang nilai tertinggi. terendah hingga nilai Kemudian yang dihitung tertinggi. frekuensinya. Kemudian dihitung Frekuensi ini frekuensinya. menunjukkan Frekuensi banyaknya ini data. menunjukkan Contoh, banyaknya ada data. satu pegawai yang Contoh, memiliki gaji bulanan ada satu pegawai sekitar 1 yang sampai memiliki gaji 1,4 bulanan juta sekitar 1 rupiah. sampai Nah, 1,4 selain tabel juta distribusi rupiah. frekuensi, Nah, selain ada juga tabel distribusi frekuensi, frekuensi ada juga relatif tabel dan distribusi tabel frekuensi distribusi relatif dan frekuensi tabel kumulatif. distribusi frekuensi Tentang kumulatif. penyajian Berikutnya data dalam tentang bentuk penyajian diagram data dalam panah. bentuk Diagram ini bermula Nah, dari data diagram ini mentah bermula yang sudah dari data disajikan mentah dalam yang tabel. udah Ini disajikan ada contoh dalam tabel tabel. klasifikasi Ini ada tunggal. contoh tabel Kemudian kita klasifikasi buat dalam tunggal. bentuk Kemudian diagram kita batang buat dalam tunggal bentuk karena diagram hanya batang ada satu tunggal. kategori. Karena hanya Cara ada satu membuatnya, kategori. pertama dibuat Cara dulu sebuah membuatnya, X pertama nya atau dibuat yang dulu bagian sebuah mendatar. X-nya Nah, atau ini yang bagian menunjukkan mendatar. kategori. Nah, ini Kemudian menunjukkan dibuat kategori. sumbunya yang Kemudian tegas. dibuat Itu sumbunya menunjukkan nilai yang datanya. tegak, itu menunjukkan Ulang nilai setelah datanya. itu, barulah setelah setelah itu dibuat batang tunggalnya berdasarkan sajian pada tabel. Kalau tadi diagram Kalau batang tadi tunggal, diagram batang kali ini tunggal, diagram batang kali majemuk. ini diagram Kalau batang kalian majemuk. perhatikan, Kalau di kalian sini perhatikan, tabelnya ada di lebih sini dari tabelnya satu ada kategori. lebih dari satu Tepatnya ada dua kategori. jenis Tepatnya batang ada dua. diagramnya. Jadi Pun ada batang dua diagramnya dan pun ada berdekatan, dua dan sama seperti berdekatan. sebelumnya. Sumbu Sama X seperti menunjukkan sebelumnya, kategori atau keterangan sumbu X waktu menunjukkan kalau di data kategori ini, dan atau sumbu Y keterangan waktu menunjukkan kalau nilai di data data ini, atau harga dan beras sumbu kalau Y di sini. menunjukkan nilai Jadi data jaringan, atau jadi harga jangan beras kalau di sampai sini. ketukar Jadi ya. jangan sampai ketukar ya sumbunya. Sesungguhnya berikut dalam bentuk Berikutnya diagram dalam bentuk diagram pencar. pencar. Diagram ini dibuat dalam dalam sistem koordinat. Jadi setiap Jadi titiknya itu setiap menunjukkan titiknya itu koordinat menunjukkan X, koordinat X, Y. Y. Biasanya Biasanya untuk digunakan menyajikan untuk menyajikan data data yang terdiri dari dua variabel. Contohnya pada titik berwarna merah berada dalam koordinat 12,99383 yang menunjukkan rata-rata harga beras medium pada bulan Desember 2020, Rp283 terakhir pada diagram rupiah. Terakhir ada diagram lingkaran. yang biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Contohnya, jumlah laki-laki ada 10 dari 24 mahasiswa, sehingga persentasenya adalah 42%. Setelah diubah dalam bentuk dalam beberapa sektor sesuai porsi ukurannya, ada penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram garis. Pembuatannya juga berawal dari data mentah yang telah disajikan dalam bentuk tabel grafik. Ini biasanya digunakan untuk series data yang cukup panjang dan data untuk data yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Contohnya ini ada data tabel klasifikasi ganda karena kategorinya ada dua, maka ada dua garis yang dapat dibentuk sesuai garis datanya masing-masing. Kemudian di sini ada contoh satu grafik lagi dengan kategori tunggal. Nah, dua grafik yang ada ini hanya contoh untuk data bulanan yang tidak sampai 2 tahun. Jadi series datanya termasuk pada sumbu X, sama-sama menunjukkan nilai dari
waktu dan subuhnya sama-sama sajian data selalu lengkap dengan keterangan jadi subuh X-nya apa sungguhnya dan dilengkapi dengan judul sajian data sebenarnya. Masih ada lagi penyajian data dalam bentuk histogram, poligon, dan OGIF. Tapi diagram ini berangkat dari tabel distribusi frekuensi. Masih ada lagi penyajian Menghitung nilai-nilai min, median, dan modus dari data tunggal. Ya, rumusnya ini ada dua tabel. Yang dari data mentahnya ini sudah diurutkan, jadi ini sebagai pembanding nantinya begitu tidak membuktikannya lebih lama. Untuk yang mean atau rata-rata yaitu rumusnya sama dengan, nah semua rumus dalam grup level dimulai dengan sama dengan ya, dengan rumus sama dengan average, terus blok semua yang ada 73,75 bisa dibuktikan nanti dijumlahkan dan dibagi dengan 40-40 rata menjual. Nah, median sama dengan namanya, median di blok 73,5. Ini ada 40 data waktu dibagi 20-20, maka ini adalah 74. Data ke 73 ke 20 ditambah yang dibagi 2 hasilnya 73,5. Yang berikut modus. Modus itu sama dengan mode, kemudian blok semuanya, terus terjelas nilai 74, ada 8 yang terbanyak setelah data diurutkan ada dalam satu daftar. Ada dua nilai yang frekuensinya sama. Jika ada dua nilai yang frekuensinya sama, maka Microsoft Excel akan membaca nilai yang paling rendah. Yang paling rendah sebagai modus. Nah, begitu cara menentukan nilai mean, median, dan modus data tunggal dengan menggunakan rumus dari Microsoft Excel. Si nomor absennya 1-24 ini nilainya tidak urut, tapi kalau untuk nanti untuk mencari letak data harus kita urutkan dari yang terkecil ke tertinggi. Tetapi karena kita pakai Microsoft Excel, maka nilai ini bisa diurutkan secara otomatis. Nah, baiklah, di sini saya terangkan kuartil itu adalah jarak membanding sampul 1-4, sementara desil itu adalah pembandingnya 1-10, persentil itu perbandingnya 1-100. Nah, lalu kita cari dulu nilai kuartil ke 1, yaitu rumusnya sama dengan kuartilnya sama dengan, lalu kita klik ini, kita blok. Gunanya untuk berarti dari C5 sampai 28, kemudian kita koma. Karena kita mencari kuartil ke 1 berarti ini 1. Dapatlah nilainya 70. Dapat nilai 74. Kemudian untuk kuartil kedua kita tidak bisa langsung seperti ini. Kita tidak bisa langsung mendrag ke bawah, tapi kita metodenya lagi mendapatkan dengan kuartil lagi, sama dengan kuartil nilainya ini kita blok, kemudian nilai yang kita blok, kemudian koma, karena kita mencari kuartil yang kedua berarti kita tulis 2, kemudian kita tutup kurung enter. Nah, kuartil ketiga juga sama. Kuartil ketiga juga sama, berarti caranya gimana? Kuartil, kemudian kita blok untuk mengurutkan, kemudian koma. Karena kita cari kuartilnya ketiga jadi 3. Nanti ada lagi 1, 2, 3 dan 4. Desil juga begitu, ada 1, 2, 3 sampai 10. Persentil ada ke 1, 2, 3 sampai 100. Kita lanjut ke persentil dulu. Persentil rumusnya sama dengan
Oke, kalau persentil rumusnya itu sama dengan, kemudian persentil kita kemudian mennya itu jadi 10, jadi kita tulis 10 per 100. Nah, baginya 10 jadi 50. Nah, caranya persentil kita blok lagi untuk mengurutkan koma. Untuk mengurutkan kemudian kita beri koma karena ke 9 berarti 50%, terus kita blok juga, kemudian kita beri koma, enter. Kemudian ke 90 berarti 90 per 100. Nah, tutup kurung, dapatlah nilai persentil ini. Biar tidak ada komanya, kita hapus. Oke, jadi kita samakan dengan persentil. Kalau persentil tadi pembandingannya 100, maka yang kita tulis persentil sama dengan dulu. Jangan lupa persentil dalam kurung kita blok koma karena desil tadi pembandingnya 1/10, jadi 1/10 tutup kurung. Nah, dapatlah 7. Begitu pula dengan kelima, dalam kurung kita blok 5/10, kemudian desil ke 9 berarti sama dengan persentil, juga dalam kurung dalam kurung karena 9 per 10, kita dalam kurung lagi, kita dapat di sini nilai kuartil 1. Apakah sama dengan desil 1? Oke, tidak sama. Persentil ke desil 1 sama persentil 10 sama ya. Nah, yang satu tidak sama dengan desil, tidak sama dengan persentil ke 10, tapi desil ke 1 sama persentil ke 10 sama. Nah, terus untuk kedua, untuk kuartil, keduanya nilainya 80, sama seperti desil ke 5, sama seperti persentil ke 50, ada dua yang sama. Hal ini desil ke 1 ini nanti bisa dihitung sama seperti desil persentil ke 10. Dari sini sudah paham? Rumus uji reliabilitas yang seperti ini kita menggunakan 10 responden. Ini ada 10 respondennya sebagai contoh saja. Variabelnya yaitu kualitas pelayanan. Saya simbolkan dengan X, terdapat 4 indikator, dan ini skor totalnya. Nah, kemudian ini saya hapus dulu. Nah, oke teman-teman, jadi pokoknya itu seperti ini. Yang pertama kita harus mencari varian total terlebih dahulu. Nah, dari skor totalnya kita klik sama dengan var, buka kurung, kemudian kita blok skor totalnya, tutup kurung, kemudian enter. Nah, untuk varian betternya caranya sama dengan var, buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter. Kita tarik sampai item pernyataan yang keempat saja. Nah, kemudian dari sini kan yang dibutuhkan jumlah varian butir juga. Untuk jumlahnya kita sama dengan, kemudian kita blok enter teman-teman. Baru kita ke rumus sama dengan di sini buka kurung, ini buka kurung 2 kali teman-teman. Kemudian K adalah banyaknya butir pernyataan 1, 2, 3, 4. Kemudian sebentar, ini satu saja, 4 dibagi buka kurung K dikurang 1, K nya ada 4 karena K itu adalah banyaknya butir pernyataan 4 dikurang 1, 2 kali, kemudian dikali buka kurung. Di sini harus kita buka kurung 2 kali teman-teman, 1 dikurang, kemudian kita buka kurung. Nah, ini adalah
Jumlah varian butir soal. Varian butir ini varian butir yang jumlahnya klik dibagi varian total. Ini dia sekali 2 3 kali teman-teman, enter. Nah ini dia ketika di rumus di sini tidak ada kurang, tetapi kenapa harus kita buat kurang? Dikarenakan ini kan satu kurang ada kurang, ada pembagian. Jadi yang harus didahulukan adalah pembagian. Jadi seperti ini ya. Nah ini harus seperti ini teman-teman. Tapi langkah selanjutnya kita bandingkan standar yang digunakan adalah jika nilai kromat alfa lebih besar dari 0,6, maka relabel seperti ini standarnya 0,6. Keterangannya nilai CR04 alfa 0,662, standarnya 0,6. Berarti lebih besar dari mana keterangannya? Nah, sangat mudah.